Bapa kami yang ada di dalam surga, kami bersyukur, kami berterima kasih. Kami ada di rumah Tuhan, kami ada di tengah-tengah hadirat Tuhan. Kami mau menikmati kasih-Mu, kami mau menikmati berkat-Mu, kami mau menikmati jamaah Tuhan secara pribadi dalam hidup kami. Kami mau ibadah ini menjadi ibadah yang menginspirasi hidup kami. Ibadah ini menjadi ibadah yang sangat memberkati hidup kami. Ibadah ini menjadi ibadah satu-satunya kami menikmati seluruh pribadi Tuhan. Kami tahu Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Yang sakit pasti disembuhkan, yang berbeban berat pulang dengan sukacita, pulang dengan kemenangan, pulang dengan sesuatu yang baru dari Tuhan. Kami mau menikmati sekali lagi Tuhan. Urapi hamba-hamba Tuhan. Hamba menyerahkan ibadah ini dari awal, pertengahan sampai akhirnya hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Kami mau sembah Engkau. Amin. Haleluya. Amin. Amin. Selamat pagi sekali lagi saya ucapkan semuanya. Boleh say hi kiri kanan. Kita mau angkat pujian, kita mau menyatakan bahwa Dia Allah yang
kasih Tuhan untuk perbuatan-Mu yang luar biasa untuk kami ya Bapa. Hari ini kami bersyukur, kami boleh menikmati, kami boleh berada di dalam rumah-Mu ya Bapa. Biarlah urapan-Mu turun di setiap pribadi-pribadi yang ada di tempat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, biarlah setiap pujian yang kami naikkan menyenangkan hati-Mu dan berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah setiap kebenaran firman-Mu meneguhkan iman kami, dan kami boleh semakin bertumbuh, berbuah, dan berakar di dalam Engkau. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Ya, hari ini bertepatan dengan tahun baru kita. Saya ucapkan kongsi pacel bagi saudara yang merayakannya. Semoga semua dalam keadaan sehat-sehat dan selalu diberkati Tuhan. Amin. Bapak Ibu, mungkin nggak tahu Bapak Ibu mengikuti apa enggak, di medsos sedang ramai membicarakan tentang boleh tidak orang Kristen merayakan tahun baru Imlek, ya, khususnya di kalangan umat Kristen. Ya. Sebenarnya pertanyaannya salah gitu ya, bukan boleh nggak umat Kristen merayakan Imlek gitu ya. Karena orang Kristen nggak semuanya orang Chinese gitu ya. Harusnya pertanyaannya, bolehkah orang Chinese yang beragama Kristen merayakan Imlek gitu ya? Pertanyaannya harusnya gitu ya. Tapi saya lihat di medsos tuh ditanyanya, bolehkah orang Kristen merayakan Imlek ya? Karena orang Kristen tuh berbagai suku ya. Saya hanya mau menjelaskan secara singkat bahwa perayaan Imlek itu bukan perayaan agama ya, tapi perayaan kebudayaan orang Tionghoa gitu ya. Sejarahnya adalah Imlek itu dirayakan setelah musim dingin selesai, karena di China sana ada 4 musim. Jadi menjelang masuk ke musim semi, nah itulah para petani berkumpul gitu ya dengan keluarga, makan-makan, karena besok mulai bercocok tanam gitu ya. Jadi ini bukan perayaan agama, tapi perayaan kebudayaan. Jadi setiap negara punya kebudayaan masing-masing gitu ya. Jadi nggak ada urusannya dengan boleh atau tidak gitu. Dan Indonesia ini kan berbagai kebudayaan ada di Indonesia gitu ya. Dan setiap orang bisa meniru kebudayaan itu ya. Seperti baju koko yang dipakai saudara sepupu kita, itu baju koko kan asalnya dari Cina ya. Jadi tidak usah diperdebatkan, karena kalau diperdebatkan masalah orang Kristen yang suku Tionghoa boleh tidak merayakan Imlek, itu tidak usah diperdebatkan. Kalau diperdebatkan sekarang itu terlambat gitu. Kenapa nggak dari dulu baru sekarang ya? Dan apa urusannya boleh tidak boleh? Ya penjelasan singkatnya itu saja supaya kita nggak buang-buang energi. Jadi saudara abaikan sajalah ya, abaikan saja kalau ada perdebatan boleh merayakan Imlek atau tidak ya, hanya buang-buang energi ya. Nah hari ini saya mau berbicara tentang diabaikan ya, tentang diabaikan dan untuk mengabaikan. Kalau saudara diabaikan, saudara juga abaikan saja gitu ya, dan tinggal lihat siapa yang mengabaikan, siapa yang diabaikan ya. Dan bagaimana respon kita ketika kita diabaikan orang gitu ya. Karena kita tidak bisa melarang orang untuk mengabaikan kita, baik pun kita pintar, bodoh, kaya, miskin ya, itu ya pasti ada saja yang mengabaikan ya. Di dalam KBBI ya, Kamus Bahasa Indonesia, diabaikan itu sama aja tidak diperdulikan gitu ya. Tidak diperdulikan, ini ada tujuh arti di sini ya. Atau dianggap rendah, dianggap hina gitu ya, dianggap tidak tahu apa-apa lah gitu ya, tidak diindahkan. Nah saya konteksnya hari ini bukan tentang mengindahkan perintah, tetapi lebih bukan bicara tentang abaikan perintah, tapi tentang orang yang diabaikan, orang yang direndahkan gitu ya. Nanti kita lihat di dalam Alkitab ada contoh beberapa orang yang tokoh-tokoh diabaikan gitu ya. Diabaikan jadi adalah satu bentuk penolakan, karena direndahkan, dihina, tidak diterima kehadirannya gitu ya, keberadaannya. Dan ini seringkali kalau ya saudara mungkin pernah diabaikan gitu ya, diabaikan, direndahkan,
dihina, mungkin bahasa sekarangnya dibully gitu ya, tidak dianggap, dikerjai. Mungkin setiap kita pernah merasa ya, sejak kecil mungkin di sekolah, di dalam keluarga, orang tua kita merendahkan, atau anak merendahkan orang tua sebaliknya merendahkan ya. Jadi yang namanya diabaikan, dibully, jadi orang tua misalnya mengabaikan anaknya gitu ya, tidak bertanggung jawab, mengabaikan keluarga, atau kebalikannya gitu ya. Jadi dikatakan bahwa salah satu hal yang penting dan paling mengerikan dalam hidup adalah ketika seorang diabaikan gitu ya. Bahkan sampai ada yang mengalami kematian ya, karena diabaikan. Sayangnya pengabaian bisa dilakukan tadi ya orang-orang terdekat di sekitar kita, dari keluarga, teman dalam pergaulan, dalam komunitas, teman kerja, teman kantor dan lain sebagainya. Bahkan orang nomor satu di Indonesia ini juga sering direndahkan. Kalau saudara suka lihat di medsos itu ya, orang nomor satu kita direndahkan, dibilang kayak Fir'aun dan pengikut-pengikutnya dan lain sebagainya. Sekarang lagi ramai dan akhirnya berakhir dengan apa? Masalah hukum ya. Jadi berkaitan dengan hukum ya. Ya, kita punya apa ya? Punya presiden tuh yang rendah hati ya. Dia difitnah, dihina, dikatakan oleh lawan-lawan, dia tidak pernah membalas. Karena kalau dia balas, negara ini nggak akan maju-maju dan ngurusin orang-orang yang selalu ingin merendahkan ya. Dan ini juga membuang energi ya. Nah, orang-orang yang dewasa itu biasanya mengabaikan ketika diabaikan gitu ya. Karena kalau kita terus marah, merespon yang negatif, itu hidup kita akan terganggu dan tidak nyaman, tidak ada damai sejahtera. Itu sebab orang-orang yang dewasa belajar mengabaikan ketika saudara diabaikan ya. Jadi ini orang-orang yang dewasa di dalam Tuhan. Kalau kita pusing dengan orang-orang yang mengabaikan kita, kita akan apa ya? Hidup kita tidak tenang. Tapi kalau kita menjadi dewasa, berpikir secara bijaksana, berpikir dengan apa ya, tuntunan Tuhan, maka kita terus Tuhan yang akan berperang bagi kita. Amin. Nah, pertanyaannya, kenapa ada orang yang diabaikan? Kenapa sampai orang diabaikan? Yang pertama saya mencatat di sini, mungkin yang pertama karena ada orang yang begitu muda ya. Jadi biasa orang muda itu suka diabaikan karena dianggap belum pengalaman. Ada istilah ibu-ibu sekarang masih bawa kencur, nggak ngerti apa-apa ya. Jadi dianggap rendah. Nah, Rasul Paulus mengajarkan kepada Timotius di dalam 1 Timotius 4 ayat 12, supaya orang tidak menganggap kita rendah, dikatakan jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dalam kesucianmu ya. Nah, ketika orang-orang muda atau orang-orang percaya memiliki hal-hal ini, menjadi teladan dalam perkataan kita, perkataan yang bagus, yang membangun ya, tidak menjatuhkan, tingkah laku kita, perbuatan kita baik di hadapan orang semua, ramah dan lain sebagainya. Kita penuh kasih, belas kasihan, punya kepedulian, kesetiaan kita dalam beribadah kepada Tuhan, menjaga kekudusan. Maka orang tidak mudah mengabaikan kita atau kita diabaikan orang ya. Tapi kalau kita sudah berbuat yang disebutkan tadi dalam ayat ini, kita masih diabaikan juga. Yang bermasalah sebenarnya yang mengabaikan kita. Betul? Kalau kita udah hidup kudus, hidup benar, hidup dalam kasih, tingkah laku kita baik, kita masih diabaikan juga. Berarti yang bermasalah yang mengabaikan kita. Kecuali memang hidup kita tidak menjadi teladan, hidup dalam dosa, tidak pernah mau bertobat, tidak peduli kepada kebenaran-kebenaran firman. Kalau kita diabaikan itu hal yang biasa, karena memang hidup kita tidak benar. Tapi kalau kita hidup di dalam kebenaran, seperti yang diajarkan Paulus kepada Timotius, jangan seorang menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadi tidak semua orang muda boleh
boleh diabaikan ketika dia hidup di dalam kebenaran, di dalam kesucian dan kebenaran-kebenaran yang lain. Ya. Jadi orang yang muda sering diabaikan karena banyak orang-orang muda tidak menjadi teladan. Ya, bukan hanya tidak punya pengalaman, tidak menjadi teladan, hidupnya tidak benar. Dan kecenderungannya melanggar dan tidak tunduk kepada Tuhan, tidak tunduk kepada orang tua, tidak tunduk kepada otoritas. Nah, supaya orang muda tidak direndahkan, orang-orang percaya tidak direndahkan dan tidak diabaikan, jadilah teladan. Amin. Jadi teladan bagi orang-orang percaya, juga bagi orang-orang yang tidak percaya. Amin. Dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasih, Amin. dan sebagainya. Ya, kalau kita tidak bisa melakukan hal-hal tersebut, maka kita tidak layak disebut sebagai orang percaya. Tanpa sadar sebenarnya, kalau kita tidak bisa melakukan hal-hal yang tadi disebutkan di dalam Timotius, kita sedang menyangkal Yesus. Kita pakai predikat orang percaya, tapi kehidupan kita tidak menjadi teladan sebagai orang-orang percaya. Kita menyangkal Yesus yang begitu mengasihi kita, yang sudah menebus dosa-dosa kita. Nah, saudara, di dalam Alkitab ada seorang muda yang bernama Daud. Anak yang paling muda di dalam keluarga. Dan Daud menjadi anak yang tidak diperhitungkan oleh orang tuanya yang bernama Isai. Daud adalah salah satu sosok yang mengalami pengabaian dari dalam keluarga. Karena ketika Samuel ingin mengurapi seorang raja, Isai melihatnya secara fisik. Ditampilkanlah anak-anaknya dari yang dewasa sampai yang ke bawah, yang badannya, perawakannya atau penampilannya baik. Dan Daud dilupakan oleh orang tuanya. Bagaimana Isai ayahnya tidak memperhitungkan Daud ketika Samuel hendak memilih dan mengurapi salah seorang dari putra Israel yang akan menjadi raja Israel. Maka tak heran jika di Mazmur Daud dikatakan, atau Daud mengungkapkan isi hatinya di dalam Mazmur. Dikatakan di dalam Mazmur 27 ayat 10, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Amin. Saudara, mungkin banyak diabaikan orang di sekitar saudara, keluarga, atau saudara dicap tidak baik, ya. Tapi kalau saudara setia, taat kepada Tuhan, dikatakan Tuhan menyambut saudara. Amin. Dunia boleh menghina, merendahkan saudara. Dunia boleh mencaci maki dan lain sebagainya. Tapi dikatakan kalau kita dekat sama Tuhan, Tuhan menyambut kita. Amin. Nah, Daud, saudara, sebagai seorang muda, paling muda di dalam keluarga, dia tidak diperhitungkan. Jadi untuk diabaikan bukan bicara soal pintar, kaya, apapun. Bisa saja orang mengabaikan kita. Perhatikan bahwa Daud merasakan bagaimana Tuhan selalu menerima dia apa adanya. Walaupun dia hanya seorang pengembala domba. Dan dunia mengabaikannya, tidak memperhitungkan. Daud menjadi orang dikatakan yang berkenan di mata Tuhan. Kalau kita baca di dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 22. Kisah Rasul 13 ayat 22. Setelah Saul seorang raja juga, ya. Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Maksudnya menjadi raja Israel. Tentang Daud, Allah telah menyatakannya, aku telah mendapat Daud bin Isai. Seorang apa? Seorang yang berkenan di hatiku dan apa? Yang melakukan segala kehendak. Lihat, Daud diabaikan oleh keluarganya, tetapi Tuhan yang mengangkat dia. Seorang yang berkenan di hatiku, kata Allah, dan yang melakukan segala kehendak. Saudara, kalau sudah melakukan seperti Daud, dunia boleh mengabaikan saudara, tetapi Tuhan tidak pernah mengabaikan saudara. Tuhan mengangkat saudara. Ini yang harus kita pegang baik-baik. Dunia boleh menutup sebelah mata, tapi Tuhan tidak pernah menutup sebelah mata bagi orang yang melakukan kehendak Tuhan. Kenapa Daud berkenan di hati Allah? Karena Daud melakukan kehendak Allah, dan Daud memiliki karakter yang seperti Allah, seperti Yesus. Tidak ada kecurangan di dalam dirinya.
Tidak ada mementingkan diri sendiri. Dia tidak serakah. Dia memiliki kedewasaan penuh walaupun dia sebagai seorang muda, sebagai seorang yang paling kecil, paling bungsu di dalam keluarganya. Itu sebabnya dia tidak sakit hati ketika diabaikan orang, karena hidupnya lurus di hadapan Tuhan. Ini yang harus kita pegang, saudara. Kita harus hidup lurus. Nah, banyak orang Kristen tidak hidup lurus di hadapan Tuhan. Ngakunya mengenal Allah, ngakunya sebagai pemimpin rohani, ngakunya pengusaha Kristen, tapi jahatnya minta ampun. Suka ngerampok harta orang lain, hidupnya jauh terkenal atau jauh dari kebenaran firman Allah. Dengan perbuatan-perbuatan orang Kristen yang seperti ini, tadi saya katakan dia sedang menyangkal Allah. Mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Banyak orang Kristen punya motivasi yang tidak baik di dalam kekristenan. Itu 1 ayat 16. Dikatakan demikian. Mereka mengaku mengenal Allah. Berarti dia orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan. Tetapi dengan perbuatan mereka, mereka menyangkal dia. Mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Nah, orang Kristen yang seperti ini yang harus diabaikan karena tidak mau bertobat. Mereka kejam, mereka jahat, mereka keji. Kehidupan di gereja sama kehidupan yang di luar tidak sesuai, tidak sepadan. Kehidupan di luarnya dikatakan seperti orang durhaka, tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Mereka itu keji itu kejam ya. Keji itu tidak bisa melihat sesuatu yang benar. Nah, orang seperti ini yang dikatakan tidak tahu berbuat baik dan tidak hidup di dalam pertobatan, yang hanya ada di pikirannya hanya kepentingan diri sendiri dan memperkaya diri sendiri. Nah, jadi saudara, kalau kita hidup lurus di hadapan Tuhan, tidak perlu takut ketika kita diabaikan orang. Kecuali hidup saudara tidak di dalam pertobatan dan hidup di dalam dosa. Dari Daud kita belajar sebuah respon yang baik ketika diabaikan. Menanggapi dengan respon positif ketika diabaikan. Dan memang tidak mudah, namun setidaknya pengabaian membuat kita belajar, introspeksi diri. Kenapa saya diabaikan? Kita periksa, kalau kita hidup benar, kita tidak perlu takut. Kalau kita hidup di dalam dosa, kita harus bertobat dan berbalik kepada Allah. Mari kita merespon setiap pengabaian yang terjadi kepada diri kita, ya. Merespon dengan positif ketika di sekitar kita mengabaikan kita, ya, dengan banyak hal. Mungkin dihina tadi yang saya katakan, direndahkan, difitnah dan lain sebagainya. Pengabaian membuat kita mengerti bahwa Tuhan Yesus yang memiliki kasih yang tulus serta menerima kita apa adanya. Dia tidak pandang bulu, dia tidak lihat kita kaya, miskin, pintar, bodoh. Ya. Ketika kita tulus di hadapan Tuhan, dia terima kita apa adanya. Ya. Ia dikatakan Tuhan sekali-kali tidak akan pernah melepaskan kasih sayangnya dan meninggalkan serta mengabaikan kita. Yang setuju katakan amin. Amin. Ya. Yang kedua kita lihat dari kehidupan Yusuf. Yusuf juga sebagai seorang yang paling muda di dalam keluarganya, ya. Paling muda di dalam keluarganya. Tapi walaupun dia dikatakan diabaikan, dibuang ke dalam sumur, kemudian dijual kepada Potifar, ya, lalu dilupakan bertahun-tahun, dianggap udah nggak ada dalam keluarga. Dan Yusuf menjadi orang yang nggak penting lah, dilupakan, dihilangkan. Tapi dalam Kejadian 39 ayat 2 kita dengar, ketika keluarganya membuang, menjual, dilupakan bertahun-tahun, sampai lupa dengan wajah Yusuf seperti apa, ya, diabaikan. Kejadian 39 ayat 2 mengatakan, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir. Lihat saudara, ketika Yusuf diabaikan dan dia hidup lurus di hadapan Tuhan, segala pekerjaannya dibuat selalu, dikatakan, bukan kadang-kadang berhasil, tapi selalu berhasil.
Ini orang yang tunduk dan taat kepada Tuhan. Tidak ada kesalahan di dalam dirinya. Hidupnya tulus. Ya, mungkin Yusuf dengan Daud mirip-mirip menjadi sebagai seorang yang paling muda di dalam keluarga. Mungkin saudara pernah mengalami, ya, diabaikan dalam keluarga, teman, komunitas seperti Daud dan Yusuf. Selama kita hidup dalam kebenaran, tadi saya katakan tidak perlu takut. Ada Yesus yang menyertai kita dan membuat kita selalu berhasil di dalam segala pekerjaan kita. Yang berikutnya, saudara, ini yang paling paling menyedihkan. Yesus pun memahami betul kesedihan ketika kita diabaikan, karena Yesus sendiri pun diabaikan oleh ahli Taurat, imam besar, oleh tua-tua bangsa Yahudi, oleh imam-imam kepala yang mengatakan mereka semua sebagai ahli-ahli kitab yang mengerti tentang kebenaran, tapi mereka mengabaikan Yesus. Bahkan saudara, yang paling lebih menyedihkan lagi, dia harus menanggung penderitaan dan tergantung disalib seorang diri. Yesus diabaikan oleh Bapa. Sampai dia berkata apa? Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini yang menjadi pertanyaan besar bagi kita. Anak yang dikasihinya, yaitu Yesus, kenapa diabaikan oleh seorang Bapa yang maha kasih itu? Allah meninggalkan Yesus karena Allah itu kudus. Allah tidak sanggup melihat dosa yang ditanggung oleh anaknya yang dikasihi. Karena Allah itu suci. Dia meninggalkan supaya genaplah apa yang dikatakan firman Tuhan, supaya dosa manusia itu ditebus dan manusia itu diselamatkan. Saudara, kalau Yesus tidak mengabaikan, dia tergantung di kayu salib, Yesus bisa saja turun dari salib dan membunuh semua musuh-musuh. Maka saudara dan saya hari ini tidak memperoleh keselamatan. Itu sebabnya dia mengabaikan kehinaan. Dia tidak peduli, tapi tujuannya itu tercapai. Visi dan misi Allah itu tercapai bagi kita sekalian. Amen. Ibrani 12 ayat 2 mengatakan, marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan. Saudara, kalau Yesus tidak mengabaikan kehinaan dan tidak tekun memikul salib, tadi saya katakan saudara dan saya tidak ada di tempat ini. Saudara tetap hidup dalam dosa dan siap-siap menuju kepada kebinasaan. Jadi Yesus mengabaikan penghinaan-penghinaan yang terjadi pada dirinya. Dia diludahi, dia dipukul, dia dicambuk, bahkan dia taat sampai mati demi keampunan dosa-dosa kita. Ini perkara yang luar biasa, saudara. Yesus tidak berbuat dosa, tapi dia harus menanggung dosa-dosa kita. Dan itu semua diabaikan oleh Tuhan. Ya. Tuhan mengabaikan kehinaan. Terus salib ini harus sampai kepada tujuan, supaya hidup kita diselamatkan. Itu sebabnya saudara, jangan jadi orang-orang Kristen yang gampang tersinggung. Itu menunjukkan kita menjadi Kristen anak-anak. Mari kita menjadi Kristen-Kristen yang dewasa. Ketika orang di luar sana menghina, merendahkan, mengata-ngatain kita, ya, yang sering kita dengar Cina, biasanya kita tersinggung. Nggak usah, saudara. Semua Tuhan yang balas. Ya. Karena memang kita dilahirkan sebagai orang Cina. Kita nggak bisa rubah, ini kedaulatan Allah. Kita terima, kita harus bangga. Ya, dan ya, Tuhan tidak pernah merancangkan manusia itu asal-asalan. Manusia diciptakan begitu sempurna. Jadi dikatakan, marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Jangan lihat samping kiri kanan.
Saudara, kuda kalau jalan itu kenapa dikasih ini? Supaya dia konsentrasi kepada jalanan yang ada di depannya. Kalau kuda nggak dikasih penutup ininya, dia akan terganggu. Mungkin dia bisa jalan ke kiri ke kanan tanpa tunduk dengan perintah si siapa? Usir kuda itu. Ya. Mari juga kita, mata kita kata firman Allah, lakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita apa? Dalam iman dan membawa iman kita kepada kesempurnaan. Yesus ingin memimpin kita supaya kita menjadi serupa dengan anaknya, dengan gambarannya, supaya kita tidak lari. Karena manusia begitu jatuh dalam dosa, itu gambarnya jadi buram, lari dari rancangan Allah yang semua. Itu sebabnya Allah berusaha, Dia begitu mengasihi, Dia kembalikan bentuk yang sudah rusak itu, supaya kita ini menjadi serupa dengan gambar Yesus. Mari saudara, tahun demi tahun kita akan lewati. Kekristenan kita harus makin bertumbuh dan makin kuat di dalam Tuhan. Jangan menjadi orang Kristen yang biasa-biasa saja. Dunia ini makin hari makin jahat, makin gelap. Kalau kita tidak bertumbuh, kita akan terbawa oleh arus tsunami yang begitu dahsyat. Saudara tidak akan bertahan. Tapi kalau mata saudara tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dikatakan ke dalam iman, dan yang membawa iman kita kepada sempurna, kita akan menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Amen. Kita dapat terbang, dikatakan bukan hanya di bawah badai, tapi melintasi badai. Amen. Seperti Raja Wali yang terbang tinggi. Saudara hanya menonton badai, tapi saudara tidak akan mengalami badai. Amen. Inilah kebenaran firman Tuhan yang kita dengar hari ini. Jadi semua itu dilalui Yesus agar dapat turut merasakan kesedihan dan kelemahan-kelemahan kita saat ini. Jadi kalau orang diabaikan, orang dihina, orang direndahkan, Yesus sudah mengalami sebelum kita mengalaminya. Jadi jangan takut ketika dunia mengabaikan kita. Selama kita tidak berbuat dosa, selama kita hidup tulus di hadapan Tuhan. Maka jangan mudah kecewa karena seorang mengabaikan kita. Tetapi sadarilah ada satu pribadi yang selalu menyertai kita. Dia menggendong kita, dia menuntun kita kepada air yang tenang dan rumput yang hijau. Dia memberi makanan supaya kita dikenyangkan, dipuaskan. Bukan oleh hal-hal yang jasmani, tapi kita dikenyangkan dan dipuaskan oleh hal-hal yang rohani. Haleluya. Kita harus menyadari bahwa ketika kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, Allah tidak pernah meninggalkan kita sekali-kali. Dia katakan Dia tidak pernah meninggalkan kita menjadi orang yang yatim piatu, karena Dia selalu ada bersama kita. Ya. Jadi pengabaian juga mengajarkan kita untuk kita mengasihi dengan tulus, karena kita telah mengetahui sakitnya diabaikan. Mari jadilah seperti Yesus yang tetap memilih untuk mengampuni orang-orang yang telah melupakan. Bagaimana respon saudara ketika seseorang mengabaikan saudara? Kita harus menjawabnya dengan kedewasaan penuh. Pikir, jangan mudah meledak-ledak, ya. Jangan menjadi orang yang sungguhnya pendek, gampang marah, gampang tersinggung. Marahnya sama seseorang, tapi Tuhan yang menjadi akibat. Berapa banyak orang Kristen marahnya kepada pendeta, marahnya kepada teman, marahnya kepada sepelayanan, yang dimusuhi saya ke Tuhan. Udah saya nggak mau ke gereja lagi, saya nggak mau ikut. Bahkan ada yang berpindah kepercayaan. Itu mengerikan, saudara. Menunjukkan tidak dewasa dan tidak mengerti kebenaran firman Tuhan yang sesungguhnya. Ya. Nah, hal apa yang diajarkan oleh kebenaran firman Tuhan hari ini ketika kita mengalami pengabaian? Pasti saudara pernah diabaikan, siapapun pernah merasakan. Saya pernah, ketika saya masih sekolah, ketika saya masih kecil, diabaikan dan tidak dianggap, tidak diperhitungkan. Ya. Dan betapa sakitnya kalau kita dari beberapa banyak orang yang berkumpul, kita sendiri dipisahkan. Sepertinya, wah itu sesuatu yang menyakitkan. Ya. Walaupun mungkin ya, kita tidak merasa bersalah.
Nah inilah dunia yang sekarang kita alami. Saudara akan dikucilkan, dan firman Tuhan juga mengatakan akhir zaman bahwa kita nanti akan dikucilkan, kita akan dianiaya dan lain sebagainya. Kalau kita tidak dewasa, kita akan terbawa oleh arus yang deras ini. Ya. Kita harus berterima kasih kepada Tuhan Yesus yang sekarang kita miliki, yang masih peduli sama kita apa adanya hidup kita. Jangan pernah saudara merasa minder, jangan pernah saudara merasa saya tidak dipedulikan, saya diabaikan oleh banyak orang. Tapi saudara harus lihat satu pribadi yang selalu matanya tertuju kepada saudara, dan sampai saat ini dia sedang terus menunggu supaya saudara hidup berkenan di hadapan seperti seorang yang bernama Daud. Daud diabaikan keluarga, tidak diperhitungkan, dibiarkan ada di padang rumput, mengangon kambing, mengangon domba. Sampai Samuel tanya, Tuhan berbicara, bukan ini kata Tuhan. Samuel tanya kepada Isa, ada lagi nggak anakmu? Oh ada, lagi di padang rumput, lagi ngomong. Oh panggil dia, suruh pulang. Begitu suruh pulang, mungkin badannya masih ucol dan lain sebagainya. Lalu langsung Samuel bilang, ini yang dipilih Tuhan, dia yang akan menjadi seorang raja. Dan itu pasti mengagetkan kakak-kakaknya dan orang tuanya. Masa iya sih? Sampai Samuel bilang, yang dilihat manusia itu yang bukan yang dilihat Tuhan. Tuhan melihat, manusia melihat yang di luar, tapi Tuhan melihat yang di dalam. Mari saudara perbaiki hal-hal yang di dalam. Jangan sampai mengecewakan Tuhan. Karena memang yang di dalam ini tidak kelihatan, hanya Tuhan yang tahu. Perbaiki saudara, perbaiki. Ya. Dunia ini sudah tua, sebentar lagi Tuhan datang. Mari setia, taat, tunduk, ibadah yang benar kepada Tuhan. Jangan main-main lagi, ya. Karena apa yang saudara miliki ini saudara tidak bawa setelah saudara mati. Kumpulkan, kata Tuhan, kumpulkan hartamu bukan yang di bumi, tapi kumpulkan yang di surga. Karena harta yang di bumi ini ngengat dan karat akan merusakkan. Tapi harta yang di surga tidak ada yang bisa merusakkan. Karena terjaga dengan rapi oleh Tuhan. Amin saudara. Puji Tuhan. Kiranya firman Tuhan sampai di sini, biarlah kita boleh merenungkan kebenaran firman Tuhan yang kita dengar. Ya. Daud orang yang luar biasa, Yusuf orang yang luar biasa. Apalagi Tuhan kita Yesus, wah lebih-lebih dari Dia tidak pernah mengecewakan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk kebenaran yang kami terima pagi hari ini. Ketika dunia mengabaikan kami, tapi Engkau tidak pernah mengabaikan kami. Engkau tetap menerima kami apa adanya Tuhan. Inilah kami Tuhan, biarlah kami terus ada di dalam genggaman tangan-Mu. Ketika kami berjalan di dunia yang gelap dan jahat ini, Engkau selalu menyertai, menolong, dan memegang tangan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama Engkau selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selanjutnya saya silakan kepada Bapak. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita naikkan pujian yang pertama. Kita akan tutup dan saudara akan menerima berkat dari Tuhan. Selain Engkau yang saya
Kami akan tinggalkan tempat ini. Kami sudah diperlengkapi oleh firman Tuhan. Dan biarkan firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kami sepanjang minggu ini. Berbicara Engkau kepada kami, karena firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami, terang bagi pikiran kami, juga terang bagi hati kami. Oleh sebab itu, biarkan kebenaran firman-Mu ini terang, dan kami menjadi pelaku-pelaku di dalamnya, bukan hanya puas sebagai pendengar, tapi hari ini kami bersepakat menjadi pelaku firman Tuhan, karena kami tahu itu yang menyenangkan hati Tuhan. Hari ini kami akan pulang dan memberi persembahan kami. Bapak dan Ibu, saudara-saudaraku yang kasih, angkatlah persembahanmu di hadapan Tuhan. Biarkan tangan Tuhan ada di atas persembahan dan memberkati hidup. Tuhan memberkati usahamu. Tuhan memberkati pendidikanmu atau studimu. Tuhan memberkati pekerjaan. Tuhan memberkati tokomu, daganganmu. Tuhan memberkati rumah tanggamu, pernikahanmu. Tuhan memberkati anak-anakmu. Tuhan memberkati pelayananmu dan hari-harimu. Oleh sebab itu hari ini kami siap dan kami sangat bahagia dapat memberikan persembahan kami di hadapan. Ini bukan tentang sedikit atau banyaknya, tapi ini tentang bahwa kami memberikan dengan sukacita. Kami tahu hari ini berkat-Mu di atas hidup kami. Terima kasih Bapa di dalam surga, angkatlah tangan-Mu saudara-saudara. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Pagi ini Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Sepanjang minggu dan sepanjang hidupmu, Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dengan membawa berkat dari Allah Bapa kita, kasih sayang dari Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh Kudus menaungi hidupmu dan saya hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua bersama. Haleluya. Mari kita sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara.